Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda, wa tuqa, wal afafa, wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ayat 11 surat Hud tentang orang-orang yang dikecualikan dari umumnya manusia, yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik sehingga bisa sabar dalam segala hal, sabar menjalani ketaatan, dan juga sabar ketika mendapatkan musibah. Ini sama dengan yang Nabi sabdakan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Jadi Nabi takjub, Nabi kagum kepada orang mukmin. Gimana sih orang mukmin? Orang mukmin ketika yang menimpanya ya, adalah kebaikan-kebaikan, kelapangan-kelapangan, dia bersyukur. Itu baik. Kenapa? Mendatangkan pahala. Dan ketika yang menimpanya adalah kesulitan, kesempitan, dia bisa bersabar. Itu juga baik. Kenapa? Mendatangkan pahala. Jadi manapun yang menimpa, lapang atau sempit, semuanya mendatangkan pahala. Baik. Gak ada yang bisa seperti itu kecuali mukmin. Gak ada yang bisa seperti itu kecuali mukmin. Mukmin ketika menghadapi duniawi, Nabi sebutkan antara mukmin ketika menghadapi duniawi atau dan mukmin orang muslim ketika menghadapi duniawi yang ketempelan sifatnya orang kafir. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jam'a lahu syamlahu, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu bayna 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi syamlahu, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Ini tentang orang yang dikecualikan dari ayat 9 dan 10, yaitu orang mendapatkan taufik dari Allah gini ketika menghadapi dunia. Dan nanti bedakan dengan yang tidak demikian. Barang siapa yang akhirat menjadi orientasinya, sadar dunia ini sekedar mampir, sekedar kendaraan untuk berbuat akhirat, ukhrawi, maka dia orientasinya ukhrawi. Nah, orang yang orientasinya adalah ukhrawi, maka Allah senantiasa jadikan hatinya selalu merasa cukup, selalu merasa kaya. Dan seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah. Enggak ada yang membuatnya sumpah, tidak ada. Kaya apapun, tidak menjadinya sumpah, putus asa, stres, depresi, bunuh diri, enggak ada. Karena dia telah menjadikan ukhrawi sebagai orientasinya. Dan ketika dunia datang kepadanya, kata Nabi, wahiyya raghimah. Dunia di pandangannya hina. Jadi bukan dunia yang mengatur dia, karena dunia dipandangnya hina. Dunia dipandangnya hina. Maka bukan dunia yang mengatur dirinya, tapi dirinya yang mengatur dunia. Ini mukmin, di mana dia menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Berbeda orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, yaitu orang kafir dan orang muslim yang ketempelan sifatnya orang kafir. Apa yang terjadi? Dunia dia jadikan orientasi, maka kefakiran selalu Allah
hadirkan di hadapan matanya. Gak pernah merasa cukup. Merasanya kurang terus. Sudah punya mobil banyak, rumah, gedung. Sampai mau nyimpan duitnya bingung. Akhirnya disimpan sendiri di brankas di rumah. Itu pun masih merasa kurang. Ya itulah. Jadi gak pernah merasa cukup. Orang memandangnya, wih. Padahal hatinya gersang, gelisah. Ini orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, kefakiran selalu Allah hadirkan di dalam pandangan matanya. Dan urusannya Allah jadikan selalu sumpah. Gak plong. Gak ada kenyamanan dalam hidupnya. Dia terus memburu dunia. Kata Nabi, padahal dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali sesuai yang telah ditakdirkan. Jadi orang mukmin itu luar biasa sekali. Dan pemandangan semacam ini mudah sekali kita dapatkan. Mudah sekali kita dapatkan. Di sekitar kita, saudara-saudara kita, barangkali secara finansial, ya pas-pasan mungkin kurang. Tapi wajahnya terus berbinar-binar. Nggak ada terlihat sumpah stres, apalagi lebih dari itu gila. Nggak ada. Nggak ada. Urusannya dijadikannya mudah. Wah, duitnya cuma segini. Secara kesehatan saya masih terpenuhi ini. Ya kalau nggak bisa ini ya ini sudah bisa mencukupi. Kalau nggak bisa, nggak punya mobil sendiri, ya ada angkot. Jadi selalu ada solusi sehingga selalu plong. Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya bergelimang dengan harta, pusing, mau tidur pusing, harus pakai security nggak cukup, pakai benteng yang tinggi, nggak cukup, pusing, CCTV itu pun nggak bisa tidur, harus pakai suntik biar bisa tidur. Jadi ini masalah persikapan, maunya yang mana, menjadi umumnya orang ayat 9, 10 atau yang dikecualikan dari umumnya orang ayat yang ke-11. Para jamaah rahimakumullah, bagus sekali untuk kita mendapatkan taufik sebagaimana ayat 11, selain dengan memahami, mengilmui, maka tidak kalah pentingnya adalah doa. Doa agar mendapatkan taufik. Nabi SAW ajarkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Doa ini biasanya Nabi baca sebagai kafaratul majlis. Kalau kita yang sudah hafal subhanakallahumma wa bihamdika, gimana? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kafaratul majlis yang lainnya yang itu maknanya adalah permintaan taufik. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini doa yang poin-poinnya adalah memohon taufik kepada Allah sehingga kita menghadapi dunia ini benar.
nggak kayak orang-orang yang disebutkan dalam ayat 9-10. Kita bacakan artinya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu sehingga dengannya akan menghalangi kami dari kemaksiatan kepadamu. Berilah aku nikmat rezeki ketaatan kepadamu, yang dengan ketaatan itu aku bisa meraih surgamu. Dan berilah aku keyakinan yang akan memudahkan aku dengannya segala musibah yang kau timpakan. Allahumma, ya Allah, berilah kenikmatan pada pendengaran kami, berilah kenikmatan pada penglihatan kami, dan jadilah kami orang yang mewarisinya. Maksudnya apa? Berilah kenikmatan pada pendengaran kami, berilah kenikmatan pada penglihatan kami, dan jadilah kami orang yang mewarisinya. Maksudnya apa? Maksudnya sampai tua pendengarannya normal, penglihatannya normal. Loh, kan orang tambah tua, tambah berkurang. Betul, itu sunatullah. Tetapi masih mendapatkannya secara normal sesuai dengan fungsi meskipun berkurang. Apalagi sampai pikun, tidak. Jadikanlah kami yang mewarisinya. Dan untuk tidak pernah pikun, jadi ahli Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu yang mentafsirkan surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna, kemudian kami mengembalikannya serendah-rendahnya keadaan. Kayak anak kecil lagi, bahkan lebih rendah pikun. Siapa yang tidak demikian, tidak sampai pikun? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang tidak pikun adalah, kata Ibnu Abbas, ahli Al-Quran. Allah a'lam. Kita belum menjumpai ada hafiz Quran pikun, belum jumpa. Sama umur berapa? Karena terus bermuamalah dengan Al-Quran, muroja. Dan ahli Quran tidak harus hafiz Al-Quran, tidak harus. Tapi orang yang terus banyak bermuamalah dengan Al-Quran, membaca, mentadaburi. Masya Allah, kita diceritakan seorang pensiun. Beliau cerita ke saya mungkin lebih dari 5 kali saya mendengarkannya berulang-ulangi karena tahalus binikmahnya. Saya sejak pensiun, saya beli Ibnu Katsir jilid 1 sampai berapa jilid gitu ya. Saya juga beli As-Sa'di, saya juga beli apa. Kegiatan saya setiap hari baca tafsir. Ulang Ibnu Katsir saya sudah khatam 5 kali. Maka kita tambah memotivasinya dengan mengatakan itu taufik dari Allah yang tidak semua orang bisa melakukannya, dan itu cara untuk mencari kebahagiaan di dalam kesendirian. Cara mencari kebahagiaan dalam kesendirian. Baca satu ayat, tahu artinya, lihat tafsirnya, kita ajak bicara diri kita. Nikmat sekali. Berbicara dengan diri kita, temanya apa? Ya tema ayat yang dibaca tadi. Nggak ngobrol dengan siapa-siapa, ngobrol dengan dirinya. Di batin. Itu cara mencari kebahagiaan dalam kesendirian. Nah, jadi yang dimaksud Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah berilah nikmat pada pendengaran kami, wa absarina pada penglihatan kami, waj'alhu waritha minna, dan jadikanlah kami mewarisinya, artinya sampai tua tetap berfungsi normal. Meskipun berkurang tentu berkurang, tapi normal. Kemudian waj'al sa'rona ala man zalamana, jadikanlah engkau penolong kami terhadap orang yang mendolimi kami. Wansurna ala man adana, tolonglah kami untuk menghadapi orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau menjadikan musibah pada agama kami.
Kalau musibah pada dunia, semoga kita bisa mensabarinya. Tapi jangan sekali-kali kau jadikan musibah pada agama kami. Agama dijual demi dunia, itu musibah pada agama. Agama diganti murtad karena kesem-sem dengan wanita. Itu namanya musibah di dalam agama. Agama dijual, saya harus berfatwa apa, si penting wani piro. Itu musibah di dalam agama. Dan doa kita agar dapatkan taufik, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina. Dan janganlah engkau jadikan duniawi sebagai yang paling besar perhatian kami. Perhatian itu kalau kita presentasikan 100%, 88% untuk duniawi. Jangan. Doa kita, wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah kau jadikan kami perhatian besarnya kepada urusan duniawi. Wala mablagha ilmina. Dan janganlah kau jadikan puncaknya ilmu untuk urusan dunia. Karena dunia kan sudah sarana saja. Sarana saja. Jadi jangan dijadikan sebagai yang diperhatikan dalam porsi besar. Terakhirnya, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami berkuasa. Ada orang-orang yang tidak menyayangi kita. Jangan kau jadikan mereka berkuasa atas kami, ya Allah. Janganlah engkau menjadikan mereka berkuasa atas kita. Yang berkuasa atas kita adalah orang-orang menyayangi kita. Orang-orang yang peka peduli kepada kita itu yang lain dijadikan pemimpin. Bukan yang bohong, rakyat dibohongi terus. Bukan. Tetapi mereka yang sayang kepada rakyat itu jadikan penguasa. Jadi ini poin-poinnya adalah permohonan taufik kepada Allah biar hidup kita sesuai dengan ayat yang 11. Jangan 9 dan 10. Jangan sebagaimana yang Allah peringatkan dalam 9 dan 10 surat Hud. Terlebih kalau usianya sudah 40. Maka lebih utama lagi untuk memohon doa taufik. Sudah hafal semuanya ya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini khusus yang sudah umur 40. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan telah Kau berikan kepada orang tuaku. Untuk aku bisa beramal soleh yang Kau ridhoi dan perbaikilah keturunanku. Jadi umur 40 itu memohon untuk menjadi ahli syukur dan ahli amal soleh terkait dengan pribadi. Tapi Allah ngajari bukan untuk pribadi saja, juga memikirkan keturunan dan juga untuk keturunanku. Ini memohon taufik. Sudah hafal apa belum? Kalau sudah hafal berarti terpercaya sudah 40 umurnya. Kalau belum hafal nggak terpercaya umurnya sudah 40. Ya. Sudah hafal apa belum? Belum, berarti belum 40 tahun. Kalau sudah hafal berarti terpercaya sudah 40 tahun. Ini saja, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Insyaallah kita lanjutkan akan datang mulai ayat 12. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.